Berani buka-bukaan, berikut 3 bukti Baradae tak lagi takut melawan mantan atasannya, Ferdy Sambo. Jakarta, salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer, atau Baradae sempat dianggap akan sulit belak-belakan dalam memberi kesaksian terkait kebenaran kasus Brigadir J. Namun, semenjak menjadi Justice Collaborator dan mendapat jaminan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Baradae telah memberi sejumlah pengakuan terkait kebenaran kasus tersebut. Berikut sejumlah bukti bahwa Baradae tidak takut dan berani mengungkap kebenaran terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh sang atasan, Ferdy Sambo. 1. Baradae ungkap motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, tegaskan telah mengetahui motif dari Irjen Pol Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut itu diperoleh dari Baradae. Ketua LPSK, Hasto Atmojo mengatakan LPSK mendapatkan sejumlah informasi dari Baradae pada proses asesmen pengajuan Justice Collaborator dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Ia ada dari keterangan Baradae, tapi yaitu sebaiknya tidak kami buka, ujar Hasto saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 4 September 2022. Lebih lanjut Hasto mengakui jika Baradae menyampaikan seluruh informasi terkait rencana pembunuhan tersebut pada saat asesmen dilakukan. Namun, pihaknya enggan membongkar informasi tersebut termasuk motif lantaran bukan kewenangan LPSK. Iya, Baradae sudah menyampaikan motif pembunuhan ke LPSK, tapi itu bukan kewenangan kami, ucapnya. Menurut Hasto, saat ini pihaknya lebih fokus untuk memastikan Baradae tetap konsisten dan jujur dalam menyampaikan keterangan selaku Justice Collaborator, JC. Pasalnya, keterangan Baradae menjadi kunci skenario awal pembunuhan. Ia kan keterangan sangat kunci karena kesaksian dia itulah semua skenario berantakan. Ini yang harus kita selamatkan keterangan-keterangan Baradae ini diharapkan sampai akhir persidangan konsisten gak? Jujur tetap, jelasnya. 2. Marah kepada Ferdy Sambo saat rekonstruksi reka adegan. Dilansir dari kanal YouTube Viva Coit, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Susilaning Tias Rabu, 31 Agustus 2022 mengungkap fakta peran Baradae dilakukan oleh pemeran pengganti. Dalam tayangan video tersebut, Baradae disebut marah karena cerita Ferdy Sambo dan 4 tersangka lain berbeda dengan kejadian sebenarnya. Bahkan, tersangka Richard Eliezer sempat marah kepada Ferdy Sambo dan meminta peran pengganti untuk memperagakan beberapa adegan pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kemarahan Baradae dipicu karena adegan versinya dan versi Ferdy Sambo berbeda. Informasi ini sekaligus menepis ketakutan Baradae untuk berhadapan dengan Ferdy Sambo. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Roni Talapesi, yang memastikan kliennya, Baradae tidak gentar untuk berkata jujur. Tayangan video YouTube tersebut juga menjelaskan bahwa, Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias pada Rabu, 31 Agustus 2022, lalu menjelaskan bahwa, amarah Baradae dalam rekonstruksi di rumah pribadi di Magelang dan rumah dinas, karena para tersangka lain juga melakukan adegan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, Baradae enggan memperagakan beberapa adegan dan digantikan dengan orang lain. 3. Sejak jadi Justice Collaborator, Baradae lebih berani ungkap beberapa dugaan. Bukti keberanian lain Baradae diungkap oleh mantan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara. Dikatakan bahwa ada dugaan, hubungan terlarang, yang dijalin antara istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Maruf dalam dialog yang dilakukannya di Kabar Petang TV One. Deolipa Yumara menyebut bahwa motif Ferdy Sambo menghabisi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J karena diduga Brigadir J mengetahui ayah Putri Chandrawati dan Kuat Maruf. Dalam kesempatan tersebut, Deolipa mencoba mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebut bahwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Justru, kata Deolipa, berdasarkan perbincangannya bersama Baradae saat itu, Brigadir J diduga mengetahui hal terlarang yang dilakukan oleh Putri Chandrawati dan Kuat Maruf di Magelang. Baradae tidak merasakan langsung ya, tapi dia berpikir. Boleh dong berpikir? Jadi dugaan dia, ada sesuatu yang terjadi antara Putri dan Kuat, dan diketahui Yosua, Brigadir J, kata Deolipa, seperti melansir tayangan Kabar Petang TV One, Senin 29 Agustus. Menurut cerita yang didapat Deolipa dari Baradae,
saat di Magelang itu hanya ada 4 orang, yakni Brigadir J, Susi, Art, Kuat, Art, Putri Chandrawati. Karena Susi dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Brigadir J, maka, kata Deolipa, 2 orang saja yang diduga merencanakan pembunuhan. Susi enggak ikutan karena dia di bawah. Nah tinggal 3 kan, tapi yang 2 ini, Kuat Maruf dan Putri Chandrawati, sepakat ngebunuh si Yosua, Brigadir J, itu saja logikanya, kata Deolipa. Tak hanya itu, kecurigaan soal adanya dugaan hubungan terlarang antara Kuat Maruf dan Putri Chandrawati juga, kata Deolipa, sempat dibicarakan Baradae. Saat itu, Baradae sempat menaruh rasa curiga terhadap gerak-gerik Putri dan Kuat. Kata si Eliezer, Baradae, saya curiga bang, ada sesuatu antara Kuat dan Putri. Aroma-aroma, hubungan terlarang, itu sebenarnya mereka, Baradae dan Brigadir J, sudah tahu, kata Deolipa. Menurut Deolipa, setelah hal tak senonoh diketahui Brigadir J, Putri yang panik langsung menelepon Ricky, Brigadir RR, dan Kuat Maruf menelepon Sambo suruh datang, kata dia. Sudah ketahuan si Yosua, Brigadir J, Putri nelepon Ricky sambil nangis-nangis, Kuat juga menelepon Sambo sambil nangis-nangis, katanya. Menurut Deolipa, Putri dan Kuat Maruf sudah merencanakan sesuatu yang negatif untuk Yosua, Brigadir J. Adapun Deolipa menyebut bahwa hal itu buntut dari dugaan terpergoknya Kuat dan Putri di Magelang oleh Brigadir J, kan si Kuat dan Putri ini ketahuan, nah sudahlah mungkin, dimatiin, aja nih si Yosua, Brigadir J. Akhirnya Sambo dipanas-panasin, memprovokasi Sambo, timbullah pembunuhan berencana itu alasan kenapa si Putri termasuk dalam pembunuhan berencana juga, kata Deolipa. ABS ADMZN